semangat anak-anak, sehat, ceria. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat ya, sehingga nanti kalian semangat dalam belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusmi Hartono. Saya mengajar di SDN 4 Kedung Tuban, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa. Bersama Pak Yusmi hari ini, anak-anak hebat kelas 5 akan belajar matematika, yaitu yang pertama tentang cara penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Semoga nanti dalam belajar bisa diterima dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Baik, berhubung sekarang masa pandemi belum berakhir sepenuhnya, Pak Yus mau mengingatkan untuk anak-anak supaya kalian selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, pakailah masker saat bepergian. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak dengan teman yang lain, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal. Yang keempat, bagi anak-anak yang belum vaksin, silakan ikut vaksin dengan cara kalian bisa datang ke puskesmas yang terdekat dengan rumah kalian. Untuk menambah semangat belajar kalian hari ini, sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Siap anak-anak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagaimana anak-anak? Sudah semangat kan kalian hari ini? Kalau sudah, siapkan alat tulis kalian seperti buku, ballpoint, pensil,
agar dalam belajar hari ini kalian sudah siap dan bisa mengikuti pelajaran atau pembelajaran hari ini dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar hari ini, Pak Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menghitung penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan atau mengatasi penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu cara menghitung penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. 2/5 ditambah 1/5. Untuk cara penyelesaian penjumlahan pecahan penyebut sama, caranya cukup mudah. Kalian tahu pecahan yang pertama penyebutnya 5, pecahan yang kedua penyebutnya juga 5. Jadi karena penyebutnya sama, jadi pembilang bisa langsung dijumlahkan. Pecahan pertama pembilangnya 2, pecahan yang kedua pembilangnya 1. Jadi 2 ditambah 1, 5. Kemudian untuk penyebut tidak ikut dijumlahkan. Jadi penyebutnya tetap 5. Jadi hasil akhirnya adalah 2/5 ditambah 1/5, hasilnya adalah 3/5. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. 7/8 ditambah 3/8. Cara penyelesaiannya masih sama seperti contoh soal nomor 1, yaitu pembilang ditambah pembilang. Pecahan yang pertama pembilangnya 7, pecahan yang kedua pembilangnya 3. Penyebut tidak perlu dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 7/8 ditambah 3/8, hasilnya adalah 10/8. Karena ini angkanya masih besar, 10/8 bisa disederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil tapi nilainya sama. Dulu anak-anak yang hebat kelas 5, pada waktu kelas 4, kalian sudah pernah diajarkan cara penyederhanaan pecahan. Sekarang kita di kelas 5 hanya tinggal mengulang. Pasti anak-anak sudah bisa. Cara penyederhanaan pecahan adalah membagi
pembilang dan penyebut dengan FPB. FPB 10 adalah FPB 10 dan 8 adalah 2. Langkah yang pertama adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hasil penyederhanaan 10/8 adalah 5/4. Jadi 7/8 ditambah 3/8 hasilnya adalah 5/4. Hasil dari penyederhanaan 10/8. Itulah cara penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Pasti anak-anak kelas hebat kelas 5 pasti bisa semua. Sekarang kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Soal nomor 3 ini coba anak-anak kelas 5 kalian kerjakan sendiri. Sudah anak-anak? Pak, pintar sekali, pasti bisa. Baik, demikianlah cara penyelesaian penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Semoga anak-anak hebat kelas 5 bisa mengerti dan bisa diterima dengan baik. Bagi yang belum paham, bisa diulang lagi videonya ya. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu cara penyelesaian penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Pak Yusmi mau memberitahu atau menginformasikan kepada anak-anak hebat kelas 5 bahwa cara penyelesaian penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara yang kedua bisa dengan perkalian silang. Langsung saja kita pelajari cara yang pertama, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Yaitu dengan mencari KPK dari penyebut kedua pecahan. Anak-anak hebat kelas 5, dulu kalian kelas 4 sudah pernah belajar cara mencari KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Pasti sekarang anak-anak hebat kelas 5 sudah bisa semua ya. Langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. 1/2 ditambah 2/3. Perhatikan anak-anak dari kedua pecahan berikut. Pecahan yang pertama 1/2, penyebutnya adalah 2. Pecahan yang kedua adalah 2/3, penyebutnya adalah 3. Di sini jelas penyebut kedua pecahan tersebut berbeda. 2
dan 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya tidak seperti cara penyelesaian pecahan yang berpenyebut sama. Tapi sebelum kita jumlahkan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya anak-anak. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Seperti yang Pak Yusmi bilang tadi, cara menyamakan penyebutnya adalah mencari KPK kedua penyebut kedua pecahan. Penyebut yang pertama 2. Kelipatannya adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Penyebut pecahan yang kedua adalah 3. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Jadi KPK 2 dan 3 adalah 6. Selanjutnya dapat kita tuliskan 1/3 ditambah 2/3 sama dengan, jadi hasil penyamaan penyebutnya adalah 6. Langkah selanjutnya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kemudian dikali 1, hasilnya adalah 3. Selanjutnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 ke atas dikali 2 sama dengan adalah 4. Sekarang kalian tahu penyebutnya ini sudah sama. Jadi soal yang pertama tadi berubah menjadi setelah pecahannya, setelah penyebutnya disamakan menjadi 3/6 ditambah 4/6. Jadi hasilnya adalah 7/6. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Sebelum kita lanjutkan ke soal nomor 2, mari anak-anak bernyanyi dulu biar tambah semangat dalam belajar. Sekarang kita bernyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih semangat anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. 3/4 ditambah 2/5. Kalian tahu ini adalah pecahan yang berpenyebut berbeda. Cara mengerjakan atau menyelesaikannya adalah sama dengan contoh soal nomor 1. Sebelum kita jumlahkan, penyebut harus disamakan terlebih dahulu ya. Seperti yang kita
lakukan atau kita kerjakan di contoh soal nomor 1. Menyamakan penyebutnya adalah mencari KPK dari penyebut kedua pecahan. Pecahan yang pertama penyebutnya adalah 4. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kelipatan 5. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Masing-masing kelipatan sudah ketemu. Kita cari yang sama, yang paling kecil. Di antara dua kelipatan yang sama dan yang terkecil adalah 20. Jadi kelipatan 4 dan 5 atau kelipatan atau KPK 4 dan 5 adalah 20. Sekarang kita kembali ke soal. 3/4 ditambah 2/5. Hasil penyamaan penyebutnya adalah 20. Bagaimana cara menentukan pembilang-pembilang yang baru? Caranya sama dengan contoh pecahan atau contoh soal yang pertama tadi ya. Langkah yang pertama adalah 20 dibagi penyebut pecahan yang pertama. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian dikali pembilangnya 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian 20 dibagi penyebut pecahan yang kedua. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Kemudian dikali dengan pembilangnya 2. 4 dikali 2 adalah 8. Jadi sudah ketemu, hasilnya adalah 15 ditambah 8 sama dengan 23. Penyebut tetap 20. Penyebut tidak ikut dijumlahkan ya. Hasilnya adalah 23/20. Itulah contoh-contoh cara penyelesaian penjumlahan penyebut biasa dengan penyebut berbeda dengan cara menyamakan penyebutnya. Semoga anak-anak paham. Apabila ada yang belum mengerti, bisa diulang kembali videonya ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh penyelesaian atau langkah penyelesaian yang kedua, yaitu cara penyelesaian penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda dengan cara perkalian silang. Langsung saja kita ke contoh soal. Soalnya sama dengan soal yang sebelumnya, tetapi cara penyelesaiannya berbeda. Yang pertama tadi dengan menyamakan penyebut, yang kedua sekarang dengan perkalian silang. Sekaligus untuk membuktikan hasilnya sama atau tidak. Contoh soal yang pertama adalah 1/2 ditambah 2/3.
Untuk yang pertama tadi kita menyelesaikan dengan menyamakan penyebut. Yang kedua atau cara yang kedua kita menyelesaikan dengan cara perkalian silang. Perhatikan anak-anak, langkah yang pertama untuk perkalian silang adalah penyebut kedua pecahan dikalikan. Pecahan yang pertama penyebutnya adalah 2. Pecahan yang kedua penyebutnya adalah 3. Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah mengalihkan pembilang pecahan yang pertama dengan penyebut pecahan yang kedua. Pembilang pecahan yang pertama adalah 1. Penyebut pecahan kedua adalah 3. Jadi 1 dikali 3 adalah 3. Selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah pembilang pecahan yang kedua dikali penyebut pecahan yang pertama. Pembilang pecahan yang kedua adalah 2. Penyebut pecahan yang pertama juga 2. Jadi 2 dikali 2 adalah 4. Dari sini bisa kalian lihat hasilnya. 3/6 ditambah 4/6. Penyebutnya sudah sama ya. Jadi bisa langsung dijumlahkan. Pembilang ditambah pembilang. Penyebut tidak ikut dijumlahkan ya. Jadi hasilnya adalah 7/6. Dari sini kita sudah melihat hasilnya. Hasilnya adalah 7/6. Jadi bisa kita buktikan bahwa dengan perkalian silang hasilnya sama, yaitu 7/6. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Soalnya masih sama dengan yang tadi. Kenapa kita memakai soal yang sama? Agar kalian juga bisa membuktikan bahwa dengan cara perkalian silang hasilnya adalah sama dengan hasil yang dengan cara mencari atau menyamakan penyebutnya. Soal yang kedua adalah 3/4 ditambah 2/5. Caranya masih sama dengan cara menyelesaikan atau mengerjakan soal nomor 1 ya. Langkah yang pertama adalah mengalihkan kedua penyebutnya. Penyebut pecahan pertama dan penyebut pecahan kedua. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu mengalihkan pembilang pecahan yang pertama dengan penyebut pecahan yang kedua. Jadi 3 dikali 5. Berapa anak-anak? 3 dikali 5 adalah 15.
Kemudian kita lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu mengalihkan pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama. Pembilang pecahan yang kedua adalah 2. Penyebut pecahan yang pertama adalah 4. Jadi 2 dikali 4 adalah 8. Sekarang kita sampai langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir adalah karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa langsung dijumlahkan, yaitu 15 ditambah 8. Hasilnya adalah 23/20. Baiklah anak-anak, itulah cara penyelesaian penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut tidak sama dengan cara perkalian silang. Dari kedua contoh soal dengan cara pengerjaan yang berbeda, hasilnya adalah sama. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa penyebut sama bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda bisa dikerjakan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut. Cara yang kedua adalah dengan cara perkalian silang. Baik, selanjutnya kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anak hebat kelas 5. Sebelum kita akhiri belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak hebat kelas 5 seluruh Indonesia. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak hebat kelas 5 atas waktunya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat, berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak hebat. Semangat, semangat, dan semangat.